Oke, salam hijau, salam pertanian. Jumpa lagi di kelas belajar hidroponik. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing dan berbagi bagaimana kita melakukan penyemaian terhadap semai pakcoy. Dan hari ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana proses kita menyemai benih pakcoy agar benih bisa tumbuh secara maksimal. Dan pada hari ini saya akan coba menggunakan tisu sebagai salah satu media untuk menyemai bibit atau benih pakcoy. Seperti apa? Ikuti penjelasan kami berikut ini. Salam hijau, salam pertanian. Oke sahabat Naiko Hidroponik, pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing dan berbagi kepada Anda semua bagaimana kita melakukan atau menyemai benih pakcoy. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba dengan kita akan melakukan penyemaian benih pakcoy dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan penyemai benih atau menyemai tanaman sayuran kita. Nah, dalam hal ini adalah kebetulan saya di sini sudah memiliki benih pakcoy. Yang harus diperhatikan sebelum kita menyemai yaitu yang pertama, memilih benih yang berkualitas baik. Artinya bahwa ketika Anda memilih benih, Anda sudah mengetahui merek atau jenis produk benih yang biasanya Anda pakai dan hasilnya tumbuhnya bisa secara maksimal. Dan itu saran kami, ketika Anda sudah mengetahui, gunakan benih yang sering Anda pakai. Kemudian yang kedua, sebelum Anda melakukan penyemaian, perlu terlebih dahulu benih itu direndam dengan air hangat, ya bisa 3 jam sampai 4 jam, atau agar bisa maksimal Anda bisa kurun waktu 1 kali 24 jam agar proses penyemaian bisa tumbuh secara maksimal. Nah, untuk langkah dan proses penyemaian, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan yang perlu kita gunakan untuk menyemai, yaitu pertama tisu sebagai media semai, kemudian kedua yaitu keranjang yang kami sudah persiapkan sejak awal, kemudian spray semprot air. Jadi ini digunakan saat kita membasahi benih pada saat kita menaburnya di tisu. Nah, perlu diperhatikan untuk menyemai kita menggunakan tisu. Tisu ini kita pakai, kemudian kita atur di keranjang. Ya, semakin banyak tisu semakin bagus karena akan menjaga kelembaban daripada benih tersebut. Jadi saya gunakan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 lembar tisu yang saya taruh di sini. Tujuannya adalah agar tisu ini bisa tebal, kemudian dia menyimpan air dengan banyak. Setelah kita menaruh seperti ini, kita taruh pada keranjang atau tempat penyemaian, kemudian kita basahi secara menyeluruh tisu yang ada pada keranjang tersebut dengan menggunakan air baku. Jadi saya di sini saya masih menggunakan air baku yang belum dicampur dengan nutrisi. Kita basahi. Nah, setelah tisu sudah basah secara menyeluruh atau boleh dikatakan sudah lembab seperti ini, Anda lihat sudah basah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menabur benih yang kita sudah rendam. Kemarin saya rendam sekitar 1 kali 24 jam. Sehingga Anda bisa lihat di sini bahwa ada beberapa yang sudah berkecambah. Tapi saya tidak tunjukkan kepada Anda karena pada saat saya merendam itu ada sebagian yang saya sudah buang karena benih yang timbul itu saya buang karena menurut saya, dan memang itu sering kita lakukan di dalam pertanian, ketika benih itu dia timbul, benih itu adalah benih yang kualitasnya sangat rendah dan bahkan menurut saya ya kadang tidak tumbuh gitu, sehingga benih-benih yang timbul itu saya buang
dan saya hanya menggunakan benih yang tenggelam. Nah, di sini sudah ada benih-benih hampir sebagian besar ini ada benih yang pada saat kami rendam itu semua tenggelam, sehingga kami menggunakan benih yang tenggelam. Nah, kemudian kita menabur pada tisu. Setelah itu kita atur benih yang ada di sini, kita atur dengan tangan agar benih ini ada jarak, sehingga nantinya pada saat tumbuh itu ada jarak antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Nah, seperti ini Anda lihat. Nah, setelah itu kita siram kembali atau kita spray dia dengan air baku, agar kita gunakan spray yang kecil. Kita basahin lagi dengan spray agar terlihat lembab. Nah, jika Anda ingin benih itu juga aman pada saat kita menunggu sambil proses perkecambahan, kita bisa menaruh tisu 1 lembar di atas untuk menutupi benih-benih tersebut. Kita letakkan tisu seperti ini, kita basahi kembali. Jadi benih tersebut tertutupi oleh lembaran tisu, yaitu 1 lembar di atas. Tujuannya agar ketika dalam proses kita menunggu proses kecambahan, ya mungkin ada hewan atau apa yang ingin mengambil benih ini terhalangi oleh tisu, karena dia berada di posisi di bawah tisu 1 lembar. Jadi ya bisa saja mungkin ada hewan-hewan kecil atau semut biasa sering mengambil benih tersebut. Agar untuk mencegah, kita bisa gunakan 1 lembar tisu, kita tutup pada bagian atas. Nah, seperti ini. Ini pun juga untuk mencegah pada saat kita melakukan penyemprotan air tidak bergeser dari tempat semula. Jadi tetap berada pada posisi tempat semula. Anda bisa lihat seperti ini. Jadi saya lakukan penyemprotan, benih tidak bergeser dari tempat semulanya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan setelah kita melakukan tahap penyemaian, letakkan hasil semaian kita di tempat yang terang atau memiliki cahaya matahari. Saran kami jangan menaruh benih itu di tempat yang gelap, karena nanti akan terjadi yang namanya kutilang kalau ketika kita menaruh di tempat yang gelap. Khawatirnya ketika terjadi proses kecambahan, kita lupa menaruhnya atau mengembalikan dia di tempat yang terang, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kutilang. Dan saya pikir banyak sekali sahabat Naiko Hidroponik yang kadang menanyakan soal itu, hasil semaian mereka itu selalu kutilang. Nah, mungkin langkah ini yang sering mereka lakukan. Mereka salah menilai bahwa ketika kita menyemai, kita harus menutup hasil semaian dengan plastik hitam atau kita tempatkan dia di tempat gelap. Padahal sebenarnya kita tidak perlu menempatkan itu di tempat gelap atau menutupnya dengan plastik hitam. Kita cukup menaruhnya di tempat yang ada cahaya. Nah, setelah dia sudah berkecambah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus menaruhnya di terkena sinar matahari secara langsung, agar benih ini melakukan proses fotosintesis. Oke, baik sahabat Naiko Hidroponik, demikian proses penyemaian benih pakcoy. Dan bagi sahabat Naiko Hidroponik yang mungkin mengalami kesulitan atau ingin bertanya terkait dengan proses penyemaian benih pakcoy, bisa langsung mengisi kolom komentar di bawah ini, dan insya Allah kami akan mungkin memberikan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan kepada kami. Saya kira cukup sekian, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam hijau, salam pertanian.